Pemirsa, nama Riza Khalid kembali mencuat di radar Kejaksaan Agung. Buronan kasus tata kelola minyak mentah ini sudah terdeteksi posisinya, yakni ada di salah satu negara ASEAN. Kejaksaan Agung mengendus keberadaan tersangka kasus tata kelola minyak mentah Riza Khalid yang telah menjadi buronan internasional usai Interpol terbitkan Red Notice. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan Riza Khalid berada di wilayah Asia Tenggara atau ASEAN. Namun demikian, Kejagung tak bisa menangkap langsung buronan tersebut dan harus mengikuti hukum di negara Riza Khalid berada. Informasi dari penyidik sih ada di salah satu negara. Sini ASEAN? Ya, negara di wilayah ASEAN. Informasi penyidik, tapi pastinya saya tidak bisa memastikan. Yang jelas dengan terbitnya Red Notice ini akan membatasi ruang gerak yang bersangkutan karena akan termonitor oleh imigrasi seluruh negara-negara yang terikat dengan Interpol. Tapi ingat bahwa ini kan terbitnya Red Notice tidak serta-merta langsung dapat kita menangkap. Ini kan ada di negara lain dan tentu di situ juga ada kedaulatan hukum kepentingan nasional masing-masing dan sistem hukumnya yang berbeda. Ini perlu pendekatan, baik itu diplomasi hukum, yang jelas nantinya kita akan tetap berkoordinasi dengan satgas terkait. Red Notice Riza Khalid resmi terbit pada 23 Januari 2026. Dengan terbitnya Red Notice ini, gerak Riza Khalid semakin terbatas. Kejagung pun berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera menangkap saudagar minyak tersebut. Pemirsa, Istana Presiden mendadak menjadi tempat reuni para diplomat senior setelah Presiden Prabowo mengumpulkan mantan Menlu dan Wamenlu dari berbagai era. Dalam kesempatan ini, Presiden membahas keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Trump dan isu internasional lainnya. Bu Retno, izin terkait dengan apa Bu pertemuan hari ini Bu? Nanti aja ya. Ibu kalau misalkan ada yang disampaikan kepada Pak Presiden mungkin terkait Sejumlah mantan Menteri Luar Negeri yang sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta ada Marty Natalegawa, Retno Marsudi, Dino Patijalal, dan Alwi Shihab. Sementara menurut Menteri Luar Negeri periode 1999 hingga 2001, Alwi Shihab menyebut pertemuan ini sebagai langkah positif untuk menyampaikan masukan terkait kebijakan luar negeri kepada Presiden Prabowo. Salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah terkait Board of Peace. Alwi mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace menjadi topik diskusi penting. Kita baru saja tadi selesai melakukan pertemuan dan saya kira ini merupakan satu rangkaian pertemuan yang akan dijadwalkan secara rutin dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Dan sesuai tadi apa yang jadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai suatu agenda yang sifatnya rutin sehingga bisa dicapai suatu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri. Saya kira ya kan Pak Presiden panggil kami ini yang bekas Menlu untuk memberikan masukan. Pendapat kami bagaimana?
Itu aja. Jadi ya saya udah ada masukannya, tapi nggak boleh saya sampaikan sekarang. Saya nggak boleh disampaikan di depan presiden. Kalau enggak, poin pentingnya aja Pak. Kira-kira garis besarnya mungkin Pak. Yang saya akan sampaikan itu garis besar. Kita ada 20 orang yang diundang kan. Soal board office mungkin Pak salah satunya. Apa? Soal board office. nanti dibahas. Justru itu board office itu gimana? Apakah penting Indonesia ikut? Apa tidak penting? Nah, itu yang dibahas nanti. Pandangan Bapak seperti apa Pak dengan bergabungnya Indonesia ke South? Ya ada keuntungan kita bergabung, tapi ada reservasi. Nah, itu aja kira-kira. Itu yang mau dibahas nanti sama. Iya. Jadi apa yang harus diperhatikan? Kan kita udah masuk. Masa kita bilang keluar? Kan nggak mungkin. Tapi itu bisa terjadi nggak Pak? Nggak. Presiden tentu punya pandangan kenapa dia mesti ikut. Dan itu ada alasan-alasannya. Dan saya kira alasan-alasan yang valid. Pak Wi mendukung itu nggak sih Pak? Indonesia untuk masuk? Pandangan Pak Wi mendukung? Mendukung lah. Masa nggak mendukung? Berarti penting Pak Indonesia bergabung dengan Penting. Ada alasan untuk bergabung. Ada alasan. Oke? Meskipun tidak ada perwakilan dari Palestina Pak yang terlibat. Justru itu yang perlu bagaimana diperbaiki di dalam. Jadi jangan sampai kalau kita tidak ikut, kita tidak bisa ngomong. Tapi kalau kita di dalam, kita bisa ngomong. Jangan begitu dong. Ini kan kita mau memperjuangkan Palestina. Jangan hanya Israel aja yang diperhatikan. Nah, itu kira-kira yang saya akan sampaikan. Ini sudah bocor nih. Banyak dibahas mengenai resiko, ya. Banyak dibahas mengenai opsi, banyak dibahas mengenai ranjau, ya. Dan skenario-skenario yang bisa dihadapi Indonesia ke depan yang membahayakan juga, ya. Nah, semua ini beliau tampung, ya, dan beliau respon. Nah, kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Ya, realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Ya, kan tidak ada opsi lain. Dan faktanya adalah Board of Peace ini yang bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel. Ya. Bukan hanya diplomat senior, sebelumnya Presiden mengundang 16 ormas Islam ke istana. Hasilnya 16 ormas Islam sepakat mendukung Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Trump. Prabowo mengundang sejumlah ormas untuk membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace dan implikasinya terhadap rakyat Palestina. Beberapa perwakilan ormas yang diundang diantaranya Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan DPP Hidayatullah. Ketua Umum PBNU Yahya Kholilistakuf atau Gus Yahya menyebut mendapatkan sejumlah penjelasan dari Presiden terkait upaya membantu Palestina. Gus Yahya juga menyebut sebanyak 16 ormas Islam bersama sejumlah pimpinan pondok pesantren menyatakan sepakat mendukung langkah strategis pemerintah memperjuangkan rakyat Gaza. Agar Indonesia ini bisa secara lebih konkret, lebih progresif dan mengejar hasil yang lebih nyata berdampak untuk menolong Palestina, termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika, yaitu Board of Peace ini. Sementara Menteri Luar Negeri Sugiono menjawab kemungkinan Indonesia keluar dari Board of Peace jika sudah tidak sejalan dengan target yang ingin dicapai Indonesia dari kondisi di Palestina. Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah
kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya ada di situ. War Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia jadi salah satu negara yang menyatakan bergabung dan menandatangani piagam War Peace di Davos, Swiss 22 Januari lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Timnas Futsal Indonesia bakal menantang Jepang di semifinal AFC Piala Asia Futsal 2020.